Halo, Parentpreneurs. Jumpa lagi dengan saya, Coach Yan Cecan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sharing tentang parenting. Kali ini kita akan membahas satu tema yang menarik, yaitu if you run, you maybe lose. If you don't run, you guarantee to lose. Saya mau sharing tentang pengalaman dalam hal mendidik anak-anak. Kebetulan anak-anak masih usia pra-remaja, di mana mereka masih panjang waktunya untuk mempersiapkan kesuksesan mereka. Kami berharap mereka bisa sukses kelak di kemudian hari. Nah, ketika menjelang peringatan 17 Agustus, biasanya ada lomba di tempat kami tinggal. Jadi, mereka sangat senang sekali ikut perlombaan pada saat acara malam tirakatan. Di tempat kami tinggal biasanya saya didaulat menjadi MC sudah 4 tahun berturut-turut. Namun karena kondisi pandemik, jadinya nggak ada malam tirakatan, nggak ada lomba. Nah yang kecil itu nanya, nanti kalau 17 Agustusan ada lomba nggak ya? Ya karena memang pandemik, tidak ada lomba dan tidak ada kegiatan kumpul-kumpul di warga. Ya sebenarnya yang kecil itu cukup menyayangkan, sedih rasanya kalau 17 Agustus biasanya mereka anak-anak mendapatkan hadiah. Nah, hal menarik kenapa si yang kecil ini bertanya, karena dia punya pengalaman menarik. Setiap acara lomba itu acara yang sangat dinanti-nanti karena mereka bisa dapat hadiah. Jadi kalau memang pada saat jumlah peserta lombanya itu nggak banyak, satu anak itu bisa dapat 2 atau 3 hadiah. Jadi itu satu momen yang ditunggu-tunggu. Yang menarik, suatu saat itu ada perlombaan yang saya buat. Lombanya cukup sederhana, yaitu memecahkan kantong plastik berisi air dengan jarum yang diikatkan di sebuah sumpit ya. Jadi mereka dalam kondisi tertutup matanya, kemudian berjalan atau berlari, kemudian menusuk kantong plastik yang berisi air itu. Pada saat lomba, anak kami, Nadia, pada saat itu usianya baru sekitar kelas 3, kelas 4 SD. Tapi karena memang warga sekitar ada yang anaknya SMP, ada yang kelas 6, jadi campur. Gelombang pertama, si Nadia ini lomba. Ketika dihitung 1, 2, 3, dia langsung lari dan langsung memecahkan plastiknya itu yang berisi air. Nah, sementara yang lain baru berjalan dan ada juga yang berikutnya bisa pecah. Singkat cerita, pemenang pertama, kedua, ketiga sudah didapatkan. Nah, yang menarik ketika adiknya si Caca yang mulai lomba. Nah, rupanya dia itu mempelajari kakaknya yang sudah melakukan. Nah, matanya ditutup, dia berjalan pelan sehingga dia tidak bisa menyelesaikan lomba. Sementara yang lain ada yang berjalan dan ada yang lari dan berhasil. Nah, waktu ditanya kenapa dia nggak lari, ternyata dia punya alasan, takut jatuh. Dia menganalisa antara hadiah dengan resikonya, lebih besar resikonya kalau dia jatuh terluka. Ya fine, kami hargain pendapatnya, tetapi saya jadi berpikir, oh anak itu beda-beda. Kalau si Nadia berani ngambil resiko tanpa berhitung atau berpikir panjang, dia langsung lari dan melakukan untuk mencapai goalsnya. Sementara Caca untuk mendapatkan apa yang diinginkan, dia juga mempertimbangkan faktor resikonya. Menarik juga sih. Nah, dengan topik yang kita bahas, if you run, you maybe lose. If you don't run, you guarantee to lose. Setidaknya Caca sudah berani mencoba walaupun dia gagal. Tapi yang menarik karena lomba di RT kami ini berlimpah hadiahnya, jadinya walaupun dia kalah masih ada hadiah hiburan berupa door prize, dan kakaknya kalau menang ada beberapa hadiah pun biasanya dibagi. Jadi ya tetap dia happy. Yang menarik adalah banyak anak-anak enggan mencoba suatu kegiatan atau satu anjuran dari orang tua dikarenakan lebih besar rasa takutnya. Jelas kalau kita nggak pernah mencoba atau tidak berani mencoba,
kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Begitu pula anak-anak. So, sebagai orang tua, parentpreneur, kita sebagai orang tua seharusnya memberikan kesempatan pada anak untuk berani melangkah meskipun ada risikonya. Sebagai contoh, ketika kami outbound juga dengan beberapa anak teman-teman, Caca melewati satu jembatan yang dari tambang dirakit dan bawahnya jurang. Memang pakai safety di Marine Bridge. Nadia dan teman-teman yang lain tidak ada kendala. Kebetulan Caca waktu itu berpasangan dengan Matthew, tetangga kami, anak tetangga. Jadi berjalan di tengah-tengah itu mengalami kendala. Caca nangis dan akhirnya harus mundur. Kemudian kami tawarkan apakah mau dilanjutkan atau skip. Ternyata melalui pertimbangan yang matang akhirnya melanjutkan. Nah, waktu melanjutkan pun juga di tengah-tengah ada kendala lagi, dia nangis. Nah, cara apa yang harus kami lakukan? Kami panggil petugasnya untuk mendampingi mereka. Kebetulan yang didampingi yang terakhir sekali adalah Matthew dan Caca. Nanti ada foto-fotonya, lihat sendiri, ada videonya juga. Di mana pada proses rescue, penyelamatan itu, mereka tetap melangkah dan mereka tetap berusaha walaupun didampingi. Yang saya salut adalah mereka berani ngambil keputusan untuk melangkah walaupun ada kendala, mau menyelesaikan sampai akhir. Nah, satu hal yang menarik adalah saya menganjurkan pada Matthew dan Caca untuk berterima kasih kepada penyelamatnya, yaitu petugas di lapangan. Dan mereka mengeluarkan uang dari dompet mereka, mengambil uang dan memberikan sebagai rasa terima kasih. Nah, di sini saya terkesan bahwa memang anak-anak itu harus dilatih untuk punya tanggung jawab dan juga dilatih agar berani mencoba. Ada kesalahan, ada kegagalan, tetapi kalau kita tidak pernah mencoba, kita tidak akan pernah tahu. Nah, pada saat outbound itu juga ada hal menarik, yaitu anak dari teman kami, sebut saya namanya Meme, juga mengalami jatuh pada saat mengendarai APV. Jadi karena gasnya terlalu kencang pada saat tikungan, menyebabkan dia jatuh. Yang menarik adalah dia tidak takut untuk mencoba kegiatan lainnya. Kenapa? Karena jatuh di satu hal belum tentu jatuh di hal lain. Kami benar-benar belajar dari anak-anak bahwa mencoba itu ada faktor gagalnya, tetapi sama sekali tidak mencoba itu dipastikan gagal. Nah, anak-anak senang sekali setelah outbound, mereka makan bersama dan saya traktir es krim, mereka bercerita. Intinya adalah hari yang menyenangkan, happy buat mereka. Jadi sekali lagi bahwa ajarkan anak-anak kita untuk bereksperimen, melakukan sebisa mungkin, melakukan banyak hal walaupun gagal ya nggak apa-apa, dicoba lagi. Sekali lagi, if you don't run, you guaranteed to lose. If you run, you may be lose. Jadi berikan kesempatan anak-anak untuk melakukan dan melakukan. Tugas kita sebagai orang tua mengevaluasi, mendampingi, dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Semoga sharing kali ini bermanfaat. Saya Yan Cecan, salam sukses dan terima kasih. Please, bagi teman-teman yang merasa ini bermanfaat, tolong di like, kasih komen, dan share pada teman-teman. Pastikan juga sudah subscribe ya, agar channelnya bisa berkembang dan bermanfaat. Terima kasih.